Ibu-ibu, Dr. Faisal, Pak Wahid, ya, atas kesempatan yang diluangkan pada siang hari ini di Aula Arabika Puskesmas Beringin, ya, dan mari kita bersalawat ya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, pada pagi hari ini kita berkumpul dalam agenda PTM, pertemuan tinjauan manajemen. Kalau dulu istilahnya RTM, ya, karena sekarang namanya baru, tapi secara teknis kurang lebih sama. Ya, jadi pertemuan tinjauan manajemen yang secara harusnya secara teoritis itu ini adalah rapat yang membahas tentang evaluasi bagaimana kita manajemen puskesmas kita selama 1 tahun ini, ya, apalagi kita di penghujung akhir tahun, ya, hari ini tanggal 29 Desember 2022. Jadi ya, mengevaluasi perjalanan kita selama 1 tahun ini seperti apa, ya. Hal-hal yang tidak bisa dicapai, hal-hal yang tidak bisa berjalan dengan mulus, hal-hal yang terjadi kendala-kendala kita bahas, ya, kita diskusikan, ya, kita bicarakan kendalanya apa, kalau kita pikirkan soal nanti supaya di tahun berikutnya 2023 hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi, atau paling tidak diminimalisir atau dikurangi. Nah, jadi untuk agenda hari ini kita lebih fokus ke program yang ini, ya, UKM, ya. Jadi seperti yang kita ulang-ulang, ya, selalu kita ulang-ulang bahwa UKM itu penting, karena sejatinya fungsi utama dari puskesmas itu adalah mencerdaskan dan menanggulangi, ya, penyakit, yang mencerdaskan masyarakatnya untuk bisa hidup sehat dan menanggulangi penyakit, ya. Kemampuan puskesmas dalam memberikan pelayanan kuratif dengan baik itu juga penting, tapi bukan itu yang utama. Utamanya adalah mengedukasi dan mencegah. Nah, di Klaten kebetulan ada beberapa program yang tidak berjalan optimal, ya, jadi nanti kita bahas, kita pikirkan kendalanya apa, solusinya bagaimana. Nah, untuk program yang menjadi sorotan atau topik untuk kita bahas siang ini, yaitu program TB PTM dulu. Oke, semoga PTM siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan tentang program ini masih belum tercapai, dokter. Soalnya masih ada 5 sekolah yang masih dikunjungi. Karena itu dokter, keterbatasan kami persentase merokok penduduk usia 10 sampai 18 ini juga masih belum tercapai, ya, dokter. Soalnya kalau kita ke sekolah mau menanyakan ke siswanya itu, kalau ditanyakan itu kadang siswanya tidak ngaku seperti itu, dokter. Saya juga bingung, gimana. Puskesmas dan DJRI atau Vaskes di wilayahnya melayani ini sudah mencapai, dokter, di puskesmas sama di kliniknya Dr. Sahida. Puskesmas dan DJRI-nya atau Vaskes di wilayah yang melayani upaya berhenti merokok ini sudah mencapai, Pak Dokter. Karena di puskesmas itu ini ada 2, yaitu di puskesmas sama kliniknya Dr. Sahida. Di sana sudah ada kawasan berhenti merokok seperti itu. Pelayanan kesehatan usia produktif ini targetnya 100%. Belum mencapai, Pak Dokter, karena masih banyak orang-orang yang datang ke screening itu masih belum mau, Pak Dokter. Alasannya takut karena takut
yakinnya seperti itu. Terus karena takut divaksin juga. Deteksi dini faktor risiko PTM usia lebih dari 15 tahun ini juga belum mencapai Pak Dokter. Ya alasannya seperti itu Pak Dokter, karena masyarakat belum banyak yang belum tahu hadir ke screening itu Pak Dokter. Yang terakhir, deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks sama Dokter belum mencapai. Takut banyak yang tidak mau ini Pak. Yang IFA itu belum sampai 5% Dokter. Jadi saya punya inisiatif untuk tahun 2023 saya akan ikut saya memaksa untuk memasukkan nama saya di grup di petugas PTM untuk tahun depan, karena saya tahun kemarin tidak ikut waktu PTM, dan tempat-tempat juga katanya sudah dan akan dikirim ke puskesmas, itu pun tidak datang ke puskesmas. Jadi pasien-pasien yang periksa INFA itu yang hanya datang ke puskesmas saja. Di insya Allah tahun 2023 saya nanti akan bergantian, mungkin dengan Nurul akan jemput bola ke wilayah. Oke, terima kasih. Jadi beberapa poin yang saya tangkap tadi ya, yang kita garis bawahi. Kalau masalah rokok, saya kira nggak akan bisa tercapai ya. Terus untuk yang PTM survei screening PTM, ya, jadi kita akui saat ini kita masih menghadapi mindset masyarakat yang enggan diperiksa karena tidak mau ketahuan kalau ada penyakitnya. Ini sebenarnya kan apa ya? Mindset yang bukan hanya orang yang kurang berpendidikan saja, tapi yang berpendidikan pun kadang masih punya mindset seperti itu. Jadi enggan memeriksa karena nggak mau melihat ada sesuatu. Padahal seharusnya kan lebih baik mengetahui sejak dini kan ya, daripada mengetahui tapi kondisinya sudah kronis ya kan. Jadi ini PR kita untuk bagaimana mendidik masyarakat supaya punya mindset ingin tahu, kepo tentang kesehatannya. Jadi bukan malah menghindari tahu, tapi gimana caranya supaya masyarakat ini menjadi lebih kepo ya. Jadi itu yang kita fokuskan, bukan hanya ke pemeriksaannya, tapi bagaimana kita mendidiknya. Jadi teman-teman mungkin perlu lebih komunikatif ya untuk ke masyarakat, gimana supaya mereka itu sadar bahwa mengetahui lebih awal itu lebih bagus daripada tahu-tahu sudah parah. Kalau sudah parah baru bingung bagaimana mengobati. Padahal seandainya tahunya lebih awal itu bisa dicegah. Nah, tapi bagaimana caranya kita membuat masyarakat itu butuh screening, butuh kepingin tahu bagaimana kondisi kesehatannya. Terus masalah vaksin ya, takut vaksin ya. Jadi kalau datang ke PTM takut divaksin ya. Ya itu juga masalah mindset juga ya. Banyak masyarakat yang masih tidak percaya dengan vaksin, masih menganggap vaksin itu bukan sesuatu yang penting ya. Malah lebih parahnya lagi masih banyak menganggap vaksin itu sesuatu yang merugikan. Nah ini sebuah PR besar bagaimana kita mendidik masyarakat. Jadi sebelumnya sudah saya ulang-ulang ya. Jadi tugas kita itu mengedukasi masyarakat. Ya kita diberi fasilitas, tapi kalau masyarakatnya tidak mau menggunakan itu juga nggak akan ada hasilnya. Jadi kita punya fasilitas, kita harus punya kemampuan untuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat mau menggunakan fasilitas yang sudah disediakan itu. PTM ini targetnya besar, jadi Mbak Grega dan teman-teman semua harus membuat target. Januari itu berapa target yang harus kita capai dan melalui kegiatan apa saja. Per desa harus tercapai berapa. Kalau kita tidak jadikan target, kita akan lengah lagi. Seperti tahun kemarin kita lengah 4 bulan, kita tidak bisa mengejar, sampai bulan lagi tidak bisa mengejar. Jadi kalau toh nanti kegiatan pemeriksaan screening PTM yang ke desa itu entah tidak tahu bulan berapa dimulainya. Jadi jangan menunggu itu. Sedari awal
Januari kita sudah harus sudah mulai bagaimana? Apakah lewat posbindu masih bisa? Karena teman-teman perawat kan wajib melakukan posbindu, ataukah melalui posyandu balita? Di situ karena ada sasaran untuk usia produktif ibu-ibu, gitu. Jadi dari awal Januari sudah kita targetkan Bu Mega, berapa targetnya dan per desa itu berapa harus tercapai. Nanti targetnya berapa, tercapai berapa, dan lewat kegiatan apa saja ini bisa kita capai. Contoh posyandu balita kita harus mencapai berapa orang, kegiatan apa gitu. Terus posyandu posbindunya berapa. Nanti sisa kita kejar di kegiatan screening PTM, karena setahu saya kegiatan screening itu kan akan di akhir ya, di bulan awal tidak ada kegiatan. Jadi mohon nanti bisa dibuat matriks seperti itu, dipecahkan bareng-bareng dengan teman-teman semua programmer sehingga nanti akan tercapai. Kalau kita dari awal tidak bisa seperti itu, kita lengah lagi, tidak tercapai lagi mereka. Ya, jadi perlu ada targetnya ya. Jadi kita ada patokannya gitu. Jadi kalau nggak ada targetnya, ya mungkin kita nggak merasa bahwa apa yang kita kerjakan sebenarnya nggak ada hasilnya atau hasilnya sangat kecil. Tapi kalau ada targetnya kan terukur. Jadi kita sudah melakukan berapa persen dari target itu kan terukur ya. Jadi lebih terarah gitu kegiatannya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Oke, bisa ke program berikutnya. Program berikutnya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk program TB ini indikatornya ada 3. Yang pertama yaitu penemuan suspek TB. Penemuan suspek TB di wilayah kerja puskesmas. Di puskesmas kita ada 6 desa ya. Untuk capaian sampai dengan hari ini tanggal 29 Desember kita alhamdulillah sudah mencapai 202. Sebelum kita punya PCM alat PCM tanggal 24 November capaian kita 106. Jadi ada kenaikan signifikan dalam waktu 1 bulan lebih nih ya, kita hampir nambah 100. Dari targetnya itu 407 ya. Masih 50%, tapi alhamdulillah dalam waktu kurang dari 2 bulan kita sudah nambah hampir 100 suspek ya. Terima kasih dari teman-teman, terutama kemarin sudah ngirim dari Ponkesdes Sumberwingin Mbak Mega sama Ponkesdes Sukosari Kidul Bu Pak Mas Andi, Bu Endang ya. Untuk terima kasih juga untuk Sumber Gading sama Jagung, meskipun belum ngirim tapi ada usaha. Saya sampaikan terima kasih. Untuk minggu-minggu berikutnya wajib ya diusahakan 1 minggu setiap hari Senin itu saya minta 1 suspeknya. Untuk Sukorejo sama Gajati masih belum, mungkin untuk minggu berikutnya bisa 2 atau seterusnya minimal 1 wajibnya. Untuk indikator TB kan ada 3. Yang pertama suspek TB, yang kedua pasien dengan pengobatan TB. Ini target kita 75. Sampai hari ini kita melakukan pengobatan pasien TB 30, hampir 50% nih. Terima kasih. Dengan adanya tambahan penemuan suspek, di situ juga otomatis penemuan kasus TB akan bertambah. Dari tahun kemarin 25, sekarang sudah 30 ya. Jadi untuk berikutnya saya harap kerjasama dari teman-teman atas pengiriman suspeknya. Saya sampaikan terima kasih. Untuk yang indikator ketiga yaitu angka keberhasilan pengobatan pasien TB. Untuk angka keberhasilan ini yang gagal kalau dia meninggal ya, jadi nggak sampai sembuh. Untuk yang lainnya sudah bisa tertangani dengan pasien-pasien yang mau berobat TB. Itu saja untuk TB. Mungkin ada yang ditanyakan? Masukkan aja. Mungkin dari yang suspek itu kan kita kurang banyak, 400 ya 200. Padahal untuk 1 pasien itu suspeknya adalah 20, ya 15 sampai 20.
Kalau kita punya pasien 25, harusnya kita sudah punya aspeknya lebih dari 250 lebih kan. Jadi teman-teman, terutama daerah suspek itu adalah daerah pinggiran yang ada yang positif gitu. Di samping pasien yang lain batuk dan yang tidak kontak dengan pasien TB, itu kewajiban kita memberikan podaha gitu tadi. Mungkin daerah yang tempat TB itu kiri kanan depan belakang daerah TB atau yang kontak terutama itu wajib teman-teman memberikan podaha itu. Jadi sebenarnya tidak harus yang di daerah pinggiran, yang di wilayah induk sama wilayah semuanya. Sebenarnya kalau menemukan kasus suspek, sebenarnya suspek itu udah harus nunggu batuk 2 minggu. Batuk 1 hari pun, katanya Dokter Agus, batuk 1 hari gitu, langsung dikirim aja dahanya. Jadi mungkin pas apel itu dilakukan ini Bu, evaluasi dari tiap desa minggu ini sudah ngirim berapa sampel gitu. Jadi untuk Senin berikutnya saya harapkan yang sudah ngirim terus ngirim, dan yang belum mohon kalau bisa dipenuhi targetnya. Oke. Jadi terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tugas mengedukasi masyarakat itu tugas kita semua. Ya, jadi bukan hanya petugas prokes saja. Prokes itu hanyalah dia menjalankan program yang yang bakunya gitu. Sedangkan upaya edukasi itu kan bukan hanya terbatas dengan program yang baku yang ada di program prokes saja gitu. Jadi upaya edukasi itu kewajiban semua orang ya. Makanya seperti saya pun dokter gigi juga merasa perlu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, bukan hanya tentang kesehatan gigi saja, tapi semua tentang kesehatan secara umum. Saya merasa perlu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan lagi-lagi kendala dari program yang seperti barusan, jadi kendalanya lagi-lagi adalah mindset lagi, ya kan? Jadi masyarakat nggak mau diperiksa karena dikira tes COVID, takut di COVID-kan. Jadi ya itulah, kita berada di wilayah kerja yang masyarakatnya masih awam. Ya, tidak semuanya, tapi mayoritas masih awam. Dan pemahaman tentang kesehatan masih sangat rendah. Dan mereka masih sangat percaya dengan hoax-hoax yang nggak jelas ya. Ketakutan paranoid yang sebenarnya tidak perlu ya. Jadi inilah tantangan kita. Beda dengan puskesmas yang ada di kota-kota besar ya. Mungkin mereka masyarakat juga nggak mau, tapi bukan karena mereka nggak ngerti, tapi karena mereka sibuk dengan urusan sendiri, nggak sempat untuk pertemuan, nggak mau ribet sama kesehatan. Ya bisa dibayangkan kalau yang di kota-kota besar nggak usah seperti Surabaya di tengah kota yang masyarakatnya sibuk bekerja, kita bagaimana bisa mengumpulkan orang? Iya kan? Mereka nggak jalan juga dengan programnya. Untuk mengambil dahanya kesulitan, menemui masyarakatnya kesulitan. Jadi tantangannya beda-beda. Dan kebetulan kita di daerah yang mungkin mudah menemui orang masyarakat itu mudah karena mereka ya ada gitu loh, masyarakatnya ada ya. Kalau bekerja itu nggak seperti orang kota mulai pagi sampai malam ya kan. Cuma ya tadi tantangannya karena masyarakatnya nggak paham, nggak mau ya. Jadi disitulah tantangan. Terima kasih. Baik, untuk agenda formalnya saya kira sudah terbahas semuanya ya. Jadi harapan kita selalu yang kedepannya kita harus lebih baik dari yang sudah ya. Jadi kita menuju tahun 2022, kita menuju 2023. Semua program, terutama program-program yang tahun ini capaiannya kecil, kita upayakan semaksimal mungkin 2023 harus lebih baik ya, harus lebih baik. Yang sudah baik tetap harus lebih baik juga. Dengan cara apa? Jadi kembangkan ya, kembangkan ya. Jadi yang sudah baik dipertahankan dan dikembangkan, yang belum baik harus diperbaiki.
Bila mana ada kendala masalah-masalah apa, bisa kita bicarakan, kita bisa diskusi, walaupun tidak dalam pertemuan formal, ya. Seperti kemarin kita ngobrol tentang pemberian makan tambahan, ya. Untuk bidang kan, kalau dong ini gitu. Nah, nanti seandainya ada masalah apa, kita kalau pas ketemu itu kita ngobrol apa, ya. Jadi problemnya apa, kita cari solusinya, ya. Kalau dengan cara konvensional kita tidak menemukan jalan keluar, ya kita buatkan inovasinya seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk agenda formalnya sudah